Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM 6122510109. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tujuan dibuatnya video ini untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Robi Nutresna, SH.MH CPM, dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi. Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok yang seringkali merugikan keuangan negara ataupun perekonomian. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi mengacu pada pendidikan, pencegahan, dan juga penindakan. Nah, di dalam pendidikan biasanya untuk membangun nilai anti korupsi. Pencegahan untuk memperbaiki sistem dan menutup celah, sedangkan di dalam penindakan itu menegakkan hukum bagi pelaku untuk menimbulkan efek jera. Oke, jadi di dalam strategi pemberantasan korupsi itu ada beberapa poin ataupun beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada strategi represif. Nah, strategi represif ini adalah wajah penindakan KPK yang paling terlihat. Melalui strategi ini, korupsi dijebloskan ke meja hijau, dituntut, bahkan diadili. Proses ini merupakan tahapan kuatif ataupun penyembuhan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara. Yang kedua ada strategi perbaikan sistem, di mana strategi ini berfokus pada upaya preventif struktural, yaitu memperbaiki sistem dan prosedur yang selama ini menyisakan celah bagi praktik korupsi. Nah, KPK juga menyadari bahwa sistem yang rumit, misalnya itu ada perizinan, penggadaian barang dan jasa, atau prosedur kepegawaian, seringkali menjadi pintu masuk untuk suap. Di poin ketiga ada strategi edukasi dan kampanye. Di dalam strategi edukasi dan kampanye, pencegahan kultural adalah inti dari strategi ini. Nah, korupsi sulit diberantas jika masyarakat masih memiliki pemahaman yang bias. Misalnya menganggap uang terima kasih itu kepada PNS sebagai hal yang wajar. Di poin keempat ada strategi preventif ataupun strategi umum. Nah, di sini itu upaya pencegahan yang lebih luas untuk mengurangi faktor penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan korupsi. Di poin kelima dan terakhir ada strategi detektif. Strategi detektif adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus koruptor secara cepat, tepat, dan biaya rendah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ini adalah jembatan antara pencegahan dan juga penindakan. Jenis-jenis pidana untuk korupsi berdasarkan undang-undang. Korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis utama. Nah, yang pertama ada kerugian keuangan negara. Di sini untuk mengambil atau menyalahgunakan uang negara. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap yaitu memberikan uang untuk mempengaruhi keputusan penjabat. Selanjutnya ada gratifikasi. Nah, di dalam gratifikasi ini yaitu memberikan hadiah kepada penjabat yang berhubungan dengan jabatan. Nah, bisa berupa tiket pesawat, parsel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan, yaitu menghilangkan atau memalsukan dokumen ataupun uang oleh penjabat. Selanjutnya ada pemerasan. Nah, di dalam pemerasan, penjabat memaksa orang lain memberikan sesuatu. Selanjutnya ada perbuatan curang. Nah, di dalam kecurangan dalam proyek pemborongan atau penggadaian barang. Benturan kepentingan dalam penggadaian. Nah, di dalam benturan kepentingan dalam penggadaian ini, penjabat ikut serta dalam proyek yang dia urus sendiri. Adapun dampak masif korupsi, korupsi sering disebut sebagai kejahatan luar biasa. Nah, karena dampaknya yaitu
ekonomi atau melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya utang negara. Selanjutnya ada di dalam sosial. Di dalam sosial itu meningkatnya kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Selanjutnya ada birokrasi, yaitu pelayanan publik menjadi mahal dan tidak berkualitas. Selanjutnya ada hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keadilan. Selanjutnya ada peran mahasiswa masyarakat. Nah, di dalam masyarakat memiliki peran krusial melalui pantau atau mengawasi jalanan, pelayanan publik dan anggaran desa ataupun daerah. Selanjutnya ada lapor, yaitu melaporkan dugaan korupsi melalui sistem whistleblowing atau sistem ataupun WBS. Selanjutnya ada edukasi, yaitu menanamkan budaya jujur di lingkungan keluarga dan kerja. Nah, adapun pesan utama yaitu perlawanan terhadap korupsi dimulai dari hal kecil, seperti tidak menyontek saat ujian ataupun tidak memberikan uang kopi saat mengurus administrasi. Jadi, kesimpulan dalam video tersebut yaitu penindakan atau bertindak sebagai fungsi kuratif atau penyembuhan dengan memberikan efek jera melalui proses hukum yang ketat, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi keputusan yang telah ikrar. Adanya ketentuan bahwa KPK tidak dapat mengeluarkan SP3 menunjukkan komitmen penindakan yang tuntas. Selanjutnya, perbaikan sistem, edukasi, preventif, dan detektif. Keempat strategi ini adalah pilar preventif ataupun pencegahan yang bertujuan menghilangkan faktor penyebab korupsi, yaitu celah sistem, rendahnya integritas, dan budaya permisif. Perbaikan sistem menutup peluang teknis, edukasi mengubah mindset, preventif menguatkan kelembagaan, dan detektif memastikan pengawasan berjalan cepat dan lebih akurat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.